Selamat malam kepada Bapak dan teman-teman semua. Pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul Liberalisme, Kebebasan dalam Hidup. Pertama-tama, perkenalkan saya Siti Adinda Nasution dan teman saya. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang asal mula dari teori liberalisme. Teori liberalisme dapat kita telusuri dari awal perkembangannya yang terjadi di Inggris pada tahun 1215, yaitu pada Piagam Magna Carta. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta sebagai akibat perselisihan Raja John, Paus, dan baron-baronnya. Piagam ini berisi antara lain menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para Raja Inggris. Kedua, ada Revolusi Prancis. Liberalisme berkembang menjadi ideologi dilatar belakangi adanya ketimpangan dan kesenjangan yang sangat mencolok di Prancis. Sejak abad ke-17, pemerintah Prancis terlalu mencampuri masalah kebebasan ekonomi dan mengekang ekonomi perdagangan. Kaum borjuis mengajak rakyat untuk menentang kekuasaan tak terbatas raja dan bangsawan yang bertindak sewenang-wenang. Lambat laun, tuntutan kaum borjuis tidak terbatas pada kebebasan di ekonomi saja, tetapi dalam bidang politik dan agama juga. Puncaknya terjadilah Revolusi Prancis pada tahun 1786. Revolusi Prancis menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang asumsi liberalisme. Yang pertama, manusia diciptakan sama dan diberikan anugerah oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan di antara kehidupan, kebebasan, dan usaha untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk memahami hukum dan prinsip moral demi mencapai kepentingannya. Yang ketiga, pandangan positif terhadap sifat manusia percaya bahwa hubungan internasional maupun bersifat kooperatif dan optimis akan adanya kemajuan dalam politik internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Suro. Oke, terima kasih untuk Yohana. Oke, di sini kita akan membahas tentang tipe-tipe liberalisme. Di sini ada dua tipe liberalisme. Yang pertama, liberalisme klasik, ideologi politik yang mendukung perlindungan kebebasan individu dan kebebasan ekonomi dengan membatasi kekuasaan pemerintah. Pemikiran liberalisme klasik diperkenalkan dan dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Dan Jeremy Bentham pada 1748 sampai 1832, serta Adam Smith pada tahun 1723 hingga 1790. Secara umum, sebagaimana tercermin dalam gagasan dan pemikiran Spencer, liberalisme klasik ini memiliki sejumlah karakter yang khas. Antara lain, semangat empirisme untuk dua filsafat, agnotisme agama, persaingan ekonomi, anti-otorialisme dalam kehidupan politik, semangat anti-imperialisme, pasifisme, dan perdagangan bebas dalam dunia hubungan internasional. Dan yang kedua adalah liberalisme klasik, modern. Yang kedua adalah liberalisme modern. Yang pertama adalah ideologi politik dan bentuk liberalisme yang menyokong suatu pasaran ekonomi dan pengembangan awam dan hak-hak politik modern. Sementara di kalangan pemikiran liberalisme modern tercatat nama-nama Thomas Grant pada tahun 1836 sampai 1882, John Dewey pada 1859 sampai 1952, Franklin D. Roosevelt pada tahun 1882 hingga 1945,
Terus di sini juga ada pemikiran Keynes, bertolak dari keprihatinan dan kegalauan yang menyaksikan berbagai distorsi dari penerapan paham laissez-faire murni yang mengakibatkan depresi besar pada tahun 1930-an di Eropa dan Amerika. Oke, saya kembalikan lagi kepada Sita Dina. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kritik terhadap teori liberalisme. Kritik-kritik terhadap teori liberalisme antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak jelasnya perbedaan antara liberalisme modern dan sosialisme. Kedua, penolakan terhadap aspek-aspek dasar teori liberal oleh Marx dengan berharap menghancurkan baik negara maupun perbedaan antara masyarakat dan individu. Dan ketiga, liberalisme dipandang terlalu materialistis, rasional, individualistis, dan minim dalam hal spiritual. Selanjutnya, turunan teori liberal akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Neoliberalisme memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara, dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zuro. Oke, di sini yang slide terakhir saya akan menjelaskan mengapa sih liberalisme masih bertahan hingga sampai sekarang. Ketidaksukaan terhadap otoritarisme dan fakta bahwa otoritarisme tidak kunjung hilang. Yang kedua, keinginan untuk bebas, dunia yang lebih baik. Yang ketiga adalah perubahan sosial politik yang merubah dunia menjadi lebih baik lagi depannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya.